Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part kemarin, terjadi pertarungan yang sungguh epik antara Raikage dengan Naruto, di mana saat itu, Raikage ingin menghentikan Naruto menuju medan pertempuran. Akan tetapi, akhirnya Naruto berhasil meyakinkan Raikage bahwa dirinya bisa menghentikan perang. Alhasil, Naruto dan Bi berhasil masuk ke dalam medan pertempuran. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden part 14 versi Efek Anime. Pada part ini, diawali dari Omoi yang bersama dengan shinobi lainnya yaitu Nurui dan Yorui. Mereka dikejar oleh salah satu pendekar pedang Kirigakure yang bernama Ameyuri Ringo, di mana saat itu mereka tidak selevel dengannya, yang akhirnya memutuskan untuk lari. Tapi tak berapa lama, Omoi memutuskan untuk menghentikan Ameyuri Ringo walaupun Omoi tidak selevel dengannya. Tapi ia bersikeras ingin menghentikannya apapun yang terjadi, karena menurutnya lebih baik mati sebagai pahlawan dibanding mati sebagai pecundang. Tapi keputusan dari Omoi ternyata salah, dan itu membuat Nurui dan Yorui terluka akibat serangan dari Ameyuri Ringo. Juga saat itu, Yorui memberitahu kepada Omoi untuk membawa Ameyuri Ringo ke sebuah tempat yang sudah dipasang perangkap. Karena hanya Omoi lah yang masih bisa bergerak saat itu, juga Yorui mengungkapkan alasannya lari dari kejaran Ameyuri Ringo bukan karena takut, tapi ia sudah membuat rencana untuk menangkap Ameyuri Ringo ke tempat perangkap. Omoi pun terkejut dan melakukan apa yang dikatakan Yorui untuk membalas kebaikannya karena telah menolong dirinya. Saat setelah itu, ia pergi dan mengecoh Ameyuri Ringo untuk mengikutinya, dan membuatnya untuk mengikutinya ke tempat yang disiapkan oleh Yorui. Saat sudah di tempat perangkap, Omoi membuat marah Ameyuri Ringo untuk melakukan serangan, dan itu berhasil karena Ameyuri Ringo masuk ke dalam perangkapnya, di mana perangkap tersebut membuat Ameyuri Ringo masuk ke dalam rawa bersama dengannya. Di saat yang sama, tim Kakashi tiba untuk membantu Omoi keluar dari rawa tersebut. Sementara Ameyuri Ringo berhasil mengakui bahwa Omoi adalah seseorang yang gentle dan imbang sebagai lawan. Alhasil, Ameyuri Ringo berhasil dikalahkan tanpa menyegalnya. Di sisi lain, Naruto dan Bi sudah mulai masuk ke dalam medan pertempuran. Juga Naruto menyebar Kage Bunshin-nya ke semua divisi untuk mengungkap identitas dari Zetsu yang menyamar sebagai para pasukan aliansi shinobi. Di tempat lain, 4 Kage yang dibangkitkan kembali mulai bergerak. Pertarungan di sana diawali oleh Gaara dan Onoki yang menyerang. Juga saat itu, kita diperlihatkan pertemuan antara Gaara dengan ayahnya, di mana dulunya saat masih hidup, ia menjabat sebagai Yondaime Kazekage dari negara Suna, juga ia sering dikenal sebagai si pasir emas. Nah, kenapa ia dijuluki seperti itu? Karena pasir yang ia kendalikan adalah pasir berlapis emas, dan konon katanya, kekuatannya berhasil menenangkan Ichibi yang sedang mengamuk. Singkat cerita, terjadi pertarungan antara Gaara dengan ayahnya. Pertarungan tersebut sungguh singkat, karena ayah Gaara kaget ketika Karura atau ibu Gaara masih hidup dalam bentuk kekuatan pasir yang melindunginya. Itu dibuktikan ketika pasir Gaara membentuk sebuah pelindung berbentuk seperti wujud ibunya. Juga kita diperlihatkan masa lalu Gaara yang digunakan ayahnya sebagai eksperimen untuk menjadikan Gaara menjadi Jinchuriki Ichibi. Di mana saat itu, ibunya yang bernama Karura meninggal saat melahirkannya. Juga beban berat yang diambil ayahnya saat ingin menggunakan Gaara sebagai wadah Ichibi. Namun untuk ketiga kalinya, Yondaime Kazekage gagal, karena Gaara masih belum bisa mengendalikan kekuatan dari Ichibi. Kita kembali ke cerita di mana ayahnya juga mengungkapkan sebuah kebenaran kepada Gaara, bahwa ibunya sangat mencintainya lebih dari apapun. Itu dibuktikan ketika pasir Gaara melindungi dirinya dari mara bahaya. Hal tersebut membuat Gaara kaget dan meneteskan air matanya. Di saat terakhir sebelum disegel, ayah Gaara meminta maaf karena merenggut semua kebahagiaan dalam hidupnya dan tidak bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Juga ayahnya mempercayakan semua kepadanya termasuk desa dan teman berharganya. Dan kemudian disegel dengan senyum yang berbahagia. Dan kemudian, Gaara akhirnya berhasil menyegel ayahnya. Dan ini adalah salah satu momen paling menyedihkan dari anime Naruto. Di sisi lain, saat di perjalanan, Bi dan Naruto bertemu dengan kedua anggota Akatsuki yaitu Itachi dan Nagato. Namun di sini, Nagato dan Itachi masih belum dikendalikan sepenuhnya. Juga saat itu, Naruto memberitahu bahwa Sasuke bergabung dengan Akatsuki, dengan alasan Sasuke sudah mengetahui kebenaran tentang misinya sebagai ninja pengkhianat. Hal tersebut membuat Itachi kaget. Tapi tak lama kemudian, Kabuto mengendalikan Itachi dan Nagato sepenuhnya. Alhasil, mereka bertarung dengan serius. Singkat cerita, di tengah pertarungan mereka, Itachi menggunakan Mangekyo Sharingan untuk mengambil sebuah gagak di tubuh Naruto, di mana gagak tersebut dahulu pernah dimasukkan Itachi ke dalam tubuh Naruto, dengan tujuan untuk membantu Naruto saat melawan Sasuke kelak. Dan ternyata, gagak tersebut malah digunakan Itachi untuk dirinya sendiri
agar ia tidak bisa dikendalikan oleh Kabuto. Bisa dibilang, Itachi telah terbebas dari kendali Edo Tensei. Juga Itachi menjelaskan mata yang berada pada gagak tersebut. Mata tersebut berbeda dari mata lainnya. Mata itu berbentuk kotak yang memiliki sisi yang lancip. Juga mata itu adalah salah satu mata Mangekyo Sharingan terkuat, di mana mata itu ia dapatkan dari Uchiha Shisui. Karena dulunya, Shisui memberikan matanya kepada Itachi agar para shinobi lainnya tidak merebut mata miliknya. Karena mata satunya lagi telah dicuri oleh Danzo. Nah, kenapa mata ini diincar oleh banyak shinobi? Karena mata ini sangatlah kuat, dan konon katanya, mata ini memiliki kekuatan genjutsu terkuat. Kita kembali ke topik utama. Saat Itachi sudah terbebas dari kekangan Kabuto, ia langsung menyerang Nagato agar Nagato tidak bisa menyerang mereka. Namun di sini, Kabuto mengatasi hal tersebut menggunakan kekuatan Nagato, di mana Nagato menyerang Naruto dan Bi secara membabi buta. Hal tersebut membuat Bi dan Naruto kewalahan, karena Nagato menggunakan semua teknik miliknya untuk menangkap Bi dan Naruto. Akan tetapi, Itachi berhasil menyelamatkan mereka dengan menggunakan Susanoo-nya. Pada akhirnya, Itachi menggunakan teknik spesialnya yaitu pedang Tezuka untuk menyegel Nagato. Teknik tersebut dulu kala juga digunakan saat menyegel tubuh Orochimaru saat berada dalam tubuh Sasuke. Saat setelah pertarungan tersebut usai, Itachi menyerahkan para Edo Tensei yang lain kepada Naruto dan Bi, sementara dirinya akan menghentikan Kabuto yang bersembunyi. Di sisi lain, Bunshin Naruto tiba di tempat pertempuran melawan 3 Kage, di mana saat itu Onoki dan Gaara bertarung dengan salah satu Kage yang bernama Mu. Pertarungan cukup singkat di mana Naruto mengejutkannya dengan Rasengan yang diakhiri oleh Tsuchikage dengan teknik Jitonnya. Alhasil, mereka berhasil menyegelnya. Saat setelah itu, Naruto pergi ke tempat yang lain, tepatnya membantu Temari yang sedang kewalahan saat melawan Raikage ketiga, sedangkan Gaara dan Onoki melawan Nidaime Mizukage. Kita ke pertarungan antara Naruto dan Raikage dulu. Saat itu, Naruto tidak berhasil melukai Raikage dengan teknik andalannya yaitu Rasengan, karena tubuh Raikage sangat kuat, apalagi ditambah kekuatan Raiton-nya yang sangat kuat. Juga Naruto di sini dibantu oleh salah satu shinobi dari Kumogakure yang mengenal seluk-beluk Raikage ketiga. Hal tersebut adalah keuntungan besar agar Naruto berhasil mengalahkan Raikage. Selang beberapa cara yang ia lakukan, Naruto juga berbicara langsung kepada Hachibi mengenai luka yang berada pada tubuh Raikage ketiga. Akhirnya, Naruto menemukan celah untuk menyerangnya, di mana Naruto berhasil mengalahkan Raikage ketiga dengan menggunakan tangan Raikage ketiga mengenai dirinya sendiri. Dan hal tersebut ternyata benar, karena yang bisa melukai tubuhnya hanyalah tekniknya sendiri. Alhasil, Raikage ketiga berhasil disegel. Di tempat lain, Gaara dan Onoki bersusah payah untuk mengalahkan Nidaime Mizukage. Nah, karakter dari Nidaime Mizukage sangat lucu, ditambah penampilannya yang cukup norak. Namun di balik itu semua, ia adalah orang yang bersahabat. Juga ia memberitahu kelemahannya agar bisa menyegelnya. Di sisi lain, Nidaime Mizukage mempunyai teknik yang sangat menyusahkan. Tepatnya, teknik yang ia gunakan adalah genjutsu, di mana hal tersebut membuat mereka kewalahan. Akan tetapi, Gaara berhasil menemukan tubuh aslinya yang bersembunyi, dan kemudian Onoki menghancurkan sebuah cangkang raksasa yang membuat genjutsu tersebut. Namun bukan hanya itu saja, karena Nidaime masih memiliki kekuatan yang lain, dan itu lebih membahayakan dibanding yang sebelumnya. Dan teknik keduanya adalah membuat sebuah klon dirinya. Namun di dalam tubuh tersebut agak berbeda, karena klon tersebut bisa meledak. Namun setelah beberapa cara yang dilakukan, Gaara akhirnya berhasil. Di mana Gaara menggunakan pasir emas milik ayahnya untuk mengeraskan klon milik Nidaime Mizukage. Di saat terakhir saat sebelum disegel, Nidaime Mizukage senang kepada Gaara, karena dirinya bisa melebihi ayahnya yaitu Yondaime Kazekage. Semua pertarungan divisi Gaara telah usai dan keadaan pun menjadi sangat tenang. Namun ternyata, salah satu Kage yang bernama Mu masih hidup. Tepatnya, yang masih hidup adalah teknik klon dirinya. Dan tiada seorang pun yang mengetahui hal tersebut, termasuk muridnya sendiri yaitu Onoki. Sementara Kabuto yang kehilangan keempat pionnya yang sangat berharga membuat dirinya berpikir lagi. Juga strateginya hancur ketika Naruto sudah masuk ke dalam pertempuran. Nah, mungkin sampai di sini dulu karena selanjutnya ada pertarungan yang paling seru dan terungkapnya hal-hal yang sangat misterius. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.